Wanita cantik ini adalah Katie Sappich. Dia dilaporkan menghilang pada Agustus 2003. Tidak sampai sehari dia ditemukan, tapi sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Polisi meyakini kalau dia telah dinodai sebelum diakhiri dengan sangat kejam oleh pelaku. Inilah kasus yang mendasari lahirnya Katie's Law. Hukum yang mengharuskan polisi mengambil sampel DNA para pelaku kejahatan berat di saat penangkapan, meskipun mereka belum divonis bersalah. Let's start the case. Catherine J. Sappich adalah wanita berusia 22 tahun di tahun 2003. Dia lahir pada 26 Desember 1980 di Carlsbad, New Mexico. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan merupakan putri dari Dave dan Jean Sappich. Di tahun 2003, Katie adalah seorang mahasiswi pascasarjana di New Mexico State University dengan jurusan MBA. Selain berkuliah, dia juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran Meksiko di Las Cruces. Katie dikenal sebagai wanita yang lincah. Dia cerdas, dia gigih, berprestasi, dan sangat aktif di kampus. Menurut orang tuanya, dia anak yang hebat. Jika dia menginginkan sesuatu, dia pasti akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Di saat itu, Katie memiliki pacar bernama Joe Biscoff. Hubungan mereka saat itu sudah terjalin sekitar 8 bulanan. Katie juga tinggal di sebuah rumah dekat kampus di Las Cruces bersama 2 temannya. Pada 30 Agustus 2003, Katie dan pacarnya serta beberapa teman mereka yang lain berencana untuk pergi ke bar. Mereka nantinya akan mengunjungi beberapa bar untuk menikmati malam, bersenang-senang, dansa, dan minum. Joe dan Katie malam itu sempat terekam CCTV dan semuanya terlihat baik-baik saja. Ketika bar akan tutup, Katie dan teman-temannya pergi ke sebuah pesta rumah yang tidak jauh dari rumah Katie. Jaraknya itu hanya sekitar 1 mil. Pesta rumah itu dihadiri sekitar 40 orang. Namun di saat pesta masih berlangsung dan mereka semua bersenang-senang, Joe dan Katie yang sama-sama dalam kondisi mabuk bertengkar karena Katie melihat Joe mencium wanita lain. Katie yang marah lalu meninggalkan pesta itu dan berjalan pulang sendirian tanpa membawa dompet, kunci rumah, dan HP-nya. Tidak lama, Joe dan temannya pergi mencari Katie, namun mereka tidak menemukan Katie di jalan. Di saat Joe melintas di depan rumah Katie, dia melihat lampu kamar Katie mati. Dia mengira kalau Katie telah tiba di rumah dan mungkin sedang tidur. Karena itu, dia tidak berhenti dan langsung kembali ke pesta, di mana Joe dan teman-temannya yang lain tertidur di sana. Keesokan harinya mereka terbangun dan terlihat mobil Katie masih terparkir di luar. Dia tidak kembali untuk mengambil mobilnya. Di saat Tracy kembali ke rumah, dia tidak melihat Katie. Dia menjadi khawatir. Dia mulai menelpon teman-temannya. Mungkin ada yang melihatnya. Tapi sayang tidak ada satupun yang melihat Katie. Waktu berlalu dan Katie tidak juga muncul. Khawatir terjadi sesuatu pada Katie, Tracy langsung menghubungi orang tua Katie pada pukul 2 siang dan bertanya apakah kamu berbicara dengan Katie hari ini. Ibunya Katie bilang tidak. Tracy bilang lagi kalau dia tidak bisa menemukan Katie. Dia sudah menelpon teman-temannya yang lain, tapi tidak ada yang melihatnya. Ibu Katie yang juga cemas meminta Tracy untuk menelpon polisi dan melaporkan hal tersebut. Polisi segera merespon laporan tersebut dan mereka mendatangi rumah yang ditinggali Katie, di mana polisi mendapati jendela di belakang rumah tersebut rusak dan satu sendal Katie ada di tanah. Selain itu, batu-batu di sekitar jendela itu agak berantakan, seperti telah terjadi pertikaian. Di saat polisi masih melakukan pencarian untuk menemukan Katie, seorang pria menelpon pihak berwajib. Dia melaporkan kalau dia telah menemukan jasad wanita dengan kondisi setengah tanpa busana di sebuah area gurun di dekat tempat pembuangan sampah lama di timur Las Cruces.
Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi. Mereka segera mengamankan lokasi dan memulai penyelidikan. Menurut polisi, wanita tersebut adalah korban penghilangan nyawa, dilihat dari kondisinya. Dan karena tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian atau perlawanan di tempat itu, jadi polisi meyakini kalau tubuhnya dibuang di sini, tapi TKP-nya pasti di tempat lain. Tidak memerlukan waktu yang lama, jasad wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Kathy Savage setelah ayahnya mengidentifikasinya. Mengetahui kepergian putrinya, keluarga Kathy sangat terpukul. Putri yang mereka sayangi, banggakan, telah diambil dengan cara yang kejam. Dari hasil otopsi, Kathy dinyatakan telah mengalami pelecehan sebelum diakhiri. Penyebab dia tiada karena cekikan. Di lengannya ditemukan bekas cekaran dan juga luka akibat pertahanan. Di bagian lengan dan punggungnya ada luka bakar. Sepertinya pelaku berniat untuk menghilangkan bukti, tapi tubuh korban tidak terbuka secara sempurna. Dari lokasi penemuan jasad, ditemukan jejak ban, dan jejaknya seperti jejak ban dari truk pickup. Cincin yang digunakan Kathy di malam kejadian juga menghilang, termasuk cincin yang diberikan Joe padanya. Di bawah kuku Kathy ditemukan kulit dan darah yang diduga kuat milik pelaku. Sayangnya setelah DNA itu dicek, di database kepolisian tidak ditemukan kecocokan dengan siapapun. Pencarian terhadap pelaku penghilangan nyawa Kathy dimulai. Orang-orang terdekatnya dipanggil untuk diwawancarai, termasuk pacarnya Joe Biscop. Sampel DNA dari orang-orang yang menghadiri pesta juga diambil, kecuali Joe. Dia tidak mau menyerahkan sampel DNA-nya. Dia tidak mau bekerja sama dengan pihak berwajib saat itu, dan itu membuat polisi merasa aneh. Beberapa saksi yang hadir di pesta juga mengatakan kalau Joe dan Kathy malam itu sempat bertengkar, dan Joe tidak mengatakan itu pada polisi. Bahkan dia langsung menyewa pengacara. Awalnya Joe ini dicurigai sebagai pelaku. Tapi ketika polisi berhasil menemukan DNA-nya di kamar Kathy, dia terbebas dari kecurigaan karena DNA-nya tidak cocok dengan DNA pelaku. Setelah mengetahui hal itu, Joe baru mau memberikan DNA-nya secara langsung. Dan hasilnya sama, DNA-nya tidak cocok dengan DNA pelaku. Joe bilang dia tidak ingin memberikan sampel DNA-nya di awal karena dia khawatir akan dianggap sebagai pelaku kalau polisi menemukan DNA-nya pada Kathy, karena mereka sempat berhubungan sebelum mereka keluar malam itu. Pencarian terhadap pelaku penghilangan nyawa Kathy terus dilakukan, tapi kasusnya tetap menemui jalan buntu. Orang tua Kathy berharap pelaku segera ditemukan, agar Kathy dan mereka bisa mendapatkan keadilan. Dan setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya pada Desember 2006, ditemukan adanya kecocokan DNA pelaku dalam kasus Kathy dengan DNA seorang pria bernama Gabriel Avila, seorang pria asal Las Cruces yang lahir pada tahun 1977. Di tahun 2003, usianya itu sekitar 25 tahun, dan dia memiliki catatan kriminal. Menurut info, dia belum lama dibebaskan ketika Kathy diserang. DNA Gabriel ada di database karena dia divonis bersalah pada tahun 2004 atas dakwaan perampokan bersenjata dengan maksud melakukan penyerangan seksual yang dia lakukan pada 13 November 2003. Ceritanya seperti ini. 3 bulan setelah Kathy tiada, Gabriel masuk ke sebuah rumah yang dihuni 2 orang mahasiswi dengan membawa sajam. Kedua gadis yang ketakutan itu mengunci diri mereka di kamar mandi dan menelpon polisi dengan panik. Untungnya polisi segera tiba dan menahan Gabriel. Sayangnya saat itu, DNA-nya tidak langsung diambil karena tindakan tersebut masih ilegal saat itu. Jadi butuh waktu 3 tahun lebih hingga akhirnya ditemukan kecocokan setelah adanya pengujian terhadap DNA-nya di tahun 2006. Penyelidikan lalu dilakukan terhadap Gabriel. Ban truk pickupnya cocok dengan jejak ban di lokasi tubuh Kathy ditemukan. Dari truk pickupnya juga ditemukan cincin yang digunakan Kathy di malam kejadian. Polisi lalu menemui Gabriel di penjara, menanyakan tentang Kathy dan menunjukkan cincinnya.
Dan Gabriel saat itu langsung mengakui kejahatan tersebut. Menurut Gabriel, dia sama sekali tidak mengenal Katie. Pada malam kejadian, dia lagi berkendara di area rumah Katie. Dan dia melihat Katie sedang berjalan sendirian pada dini hari. Gabriel menawarinya tumpangan, tapi Katie menolak. Dan saat itu Gabriel mengikutinya untuk memastikan Katie tiba di rumah dengan selamat. Kemudian ada saat Katie mencoba membuka jendela kamarnya untuk masuk. Gabriel menghentikan mobilnya dan bertanya, "Apakah kamu butuh bantuan?" Katie mengatakan kalau dia tidak bisa masuk ke rumahnya karena dia lupa tasnya dan kunci rumahnya ada dalam tas. Dan entah apa yang merasuki Gabriel saat itu, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia langsung menyerang Katie. Dia melecehkannya dan menekan lehernya hingga tiada. Setelah itu, dia membawa tubuh Katie ke gurun dengan truk pickupnya, lalu membakarnya untuk menghilangkan bukti, tapi tidak berhasil. Pada Mei 2007, Gabriel Avila mengaku bersalah atas pemerkosaan, penghilangan nyawa, pencurian, dan pengrusakan bukti. Dan dia dijatuhi hukuman 69 tahun penjara. Setelah kepergian tragis putrinya, keluarga Katie memperjuangkan perubahan besar dalam sistem hukum. Perubahan yang kelak dikenal sebagai Katie's Law. Undang-undang ini mewajibkan pengambilan DNA dari setiap tersangka kejahatan berat sejak pertama kali mereka ditangkap. Tujuannya jelas, agar bukti DNA bisa langsung dicocokkan dan pelaku dapat ditemukan sebelum ada korban lain. Dari rasa kehilangan yang tak terbayangkan, keluarga Sepich mengubah duka mereka menjadi kekuatan. Mereka mendorong lahirnya aturan yang akhirnya disahkan di New Mexico pada tahun 2006. Dan kini ada 31 negara bagian yang memiliki undang-undang serupa.